segenap guru-guru tiang yang hadir di musalla yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan kenangan, sehingga tiang yang hadir di musalla ini langsung bernostalgia dengan kisah lama, terutama bersama dengan guru tiang, khususnya guru salafiyah tiang, yaitu Al-Ustaz Saiful Adnan. Beliau yang senantiasa membimbing tiang selama belajar di sini dulu ikut salafiyah. Alhamdulillah hadir juga ada guru kita yang tentunya senantiasa tiang doakan, dan dari dulu tiang sangat, kalau istilah anak muda, sangat ngefans sama beliau, yaitu kepada guru kita, yaitu Al-Ustaz Haji Lalu Muhammad Adnan SAG. Beliau yang dari dulu, dari sejak tiang masuk di sanawiyah, tiang melihat gaya pidato beliau, gaya ceramah beliau sangat menakjubkan, sampai tiang selalu berpikir bagaimana caranya beliau sehingga hebat sekali dalam berpidato. Nah, itulah beliau ada di hadapan tiang, dan tiang duduk di atas. Tiang mohon maaf kepada guru-guru tiang sekalian, kami minta izin dan duduk di atas. Bukan artinya bahwa tiang lebih daripada guru-guru tiang yang sudah mengajar, tapi atas dasar perintah. Atas dasar perintahlah yang berada di hadapan jamaah sekalian. Maka ada kaidah mengatakan imtisalul awamir muqaddamun min sulukil adab, bahwasanya menjalankan perintah itu lebih diutamakan daripada menjaga adab. Seharusnya tidak boleh seorang murid duduk di atas daripada gurunya, tidak diperkenankan. Tetapi karena diperintah oleh beliau, maka imtisalul awamir muqaddamun, menjalankan perintah lebih utama daripada kita menjaga adab. Makanya ada kisah daripada seorang imam besar dalam kalangan mazhab Syafi'i, namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau memegang memegang erat kaidah niki, tapi ada tempat beliau tidak melaksanakan kaidah niki. Suatu ketika beliau pernah berziarah ke Madinah Al-Munawwarah, kemudian salat di Raudhah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian selesai beliau salat sunnah, maka beliau kemudian menghadapkan pundak sebelah kirinya menghadap ke jamaah, tidak menghadapkan pundak sebelah kanan. Bahwasanya imam disunnahkan selepas daripada melaksanakan sholat berjamaah, disunnahkan pundak kanan menghadap jamaah bila menjadi imam. Itu sudah jelas ada dalam Taqriyatus Sadidah tentang masalah kaidah ini. Tapi beliau ketika berada di dalam raudhah selepas daripada sholat sunnah, beliau tidak menghadapkan pundak sebelah kanan menghadap jamaah, melainkan sebelah kiri. Sehingga ada murid beliau yang bertanya, wahai imam, engkau selalu mengatakan imtisalul awamir, mendahulukan perintah itu muqaddamun min sulukil adab, lebih diutamakan daripada menjaga adab. Kenapa engkau di sini malah tidak melaksanakan perintah, tidak menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghadapkan pundak sebelah kanan menghadap jemaah? Apa jawaban beliau? Saya tidak berani, karena kalau saya menghadapkan pundak ke sebelah kanan, otomatis saya akan membelakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sanalah tempat beliau menjalankan boleh membalik kaidah tersebut di dalam raudhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pundak sebelah kiri yang menghadap jamaah, kemudian pundak yang sebelah kanan itu menghadap kiblat di dalam raudhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berada di depan, duduk di atas adalah menjalankan perintah daripada guru-guru tiang semua. Yang tiang tak lupakan semua guru-guru yang ada di sini. Ada juga yang baru hadir yang tidak lupa dan sebutkan juga Pak Guru Abdaidi. Beliau punya jasa yang sangat besar juga kepada tiang, karena beliau adalah guru matematika tiang. Sampai tiang mengambil saat S1 mengambil matematika. Nah, itu beliau hadir. Mudah-mudahan semua guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan semua, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberikan kemudahan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum tiang lebih lanjut, yang diperintahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi tiang ini namanya adalah Abdul Majid, nama tiang. Ya, tiang di sini
pernah sekolah di Madrasah Sanawiyah di MTS University yang bersama dengan Ustaz Habibie Ramli yang satu angkatan, yang sering mengaji di tempat ini. Makanya sampai dan di sini yang bernostalgia di tempat ini, tempat yang sangat luar biasa, tempat yang sangat berkah, yang menjadi asal muasal, menjadi asas yang bisa belajar sampai ke Makkah Al-Mukarramah karena tempat ini. Yang tidak bisa melupakan, tidak bisa menafikan tentang kemuliaan daripada tempat ini, berkah daripada tempat ini, yang menjadi penghantar yang sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Bahkan alhamdulillah sampai menyelesaikan Ma'had Darul Quran wal Hadis juga berkah daripada perjalanan yang luar biasa, didikan yang luar biasa dari guru-guru tiang di musola yang berkah ini. Makanya tiang sampai di sini mengingat di mana tempat yang duduk dulu, di mana Al-Ustaz Saiful Adnan mengajarkan tiang dulu, tiang masih ingat. Tapi ada kisah yang luar biasa yang tadi diceritakan di hadapan guru tiang sendiri, bahwasanya dulu ketika belajar mata jurmiyah di sini, diajar nahwu dasar oleh Al-Ustaz Saiful Adnan, beliau mengajarkan dari awal, dari bab kalam istilahnya ini sampai akhir. Tetapi hanya satu yang masih teringat sampai tiang masuk di Anjani, hanya satu yang teringat, yaitu bab Nabi, bab Na'at namanya. Bab Na'at. Enggak ada teringat ini sampai yang di Anjani masuk di Madrasah Muallimin, hanya satu yang teringat, bab Na'at. Yang ingat, yang masih melekat di kepala dia ketika diajarkan oleh Al-Ustaz Saiful Adnan. Tetapi yang luar biasanya, yang namanya berkah ilmu tersebut, dialah yang berkembang. Ilmu yang satu bab ini, yang satu bab yang paham ini, yang berkembang kemudian menyebabkan dia boleh memahami ilmu-ilmu yang lain. Makanya itulah namanya berkah. Nabi kena berkah an-numu istilahnya dalam bahasa Arab. Nabi kena an-numu, berkembang. Dari satu bab ini berkembang sampai akhirnya bisa menguasai semua kitab namanya Matnul Jurumiyah. Dulu di sini dari kecil, dari sanawiyah kelas 1 kita diajarkan, tapi saja yang paham-paham, sulit paham. Tetapi hanya satu yang paham, bab Na'at. Mungkin kebetulan sedang turun malaikat rahmat memberikan pemahaman ketika dijelaskan oleh Saiful Adnan, sehingga yang paham bab Na'at. Tetapi itulah yang berkembang. Makanya berkah nikah namanya adalah berkembang. Dalam secara bahasanya artinya anu berkembang. Dari yang kecil akan berkembang sampai besar, kemudian sampailah kepada tingkatan berkah yang disebut oleh para ulama. Nanti makna daripada berkah nikah istimrarul khair wa ziyadatul khair. Bila kita semua ingin mengetahui apakah sesuatu yang kita miliki atau apa yang ada pada diri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita lihat daripada rumus ini. Mana rumusnya? Ziyadatul khair wa istimrarul khair. Daripada satu hal yang kita miliki, kalau dia menambah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya, kemudian kita secara istiqamah menjalankan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah namanya berkah. Contoh niki Nabi, misal di kepeng berkah. Misalkan disedekahkan, kemudian uang yang kita sedekahkan ini akan bertambah, menyebabkan kita menjadi lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa satu sedekah niki kita lanjutkan dengan sedekah yang lain, maka itu tandanya bahwa rezeki niki adalah rezeki yang berkah. Maka bisa kita ambil daripada kalimat yang mengatakan ziyadatul khair wa istimrarul khair sebagai tanda bahwa sesuatu yang kita miliki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bila menambah kebaikan dan kebaikan itu senantiasa berlanjut, maka itulah namanya berkah. Ilmu yang berkah maknanya Nabi bila dia menyebabkan kita menjadi menambah wawasan, bertambah wawasan, semakin semangat belajar, maka itulah namanya ilmu yang berkah. Bukan berarti ilmu yang berkah kemudian setelah kita bisa semua tidak kita belajar, tapi harus kita belajar. Belajar tidak boleh berhenti, tidak kenal umur, dan kenal tua bajang, wajib belajar. Okay? Wajib belajar sampai dengan Nabi, sampai masuk liang lahat, sampai dalam kubur pun tajah jawaban cara jawab malaikat. Maka wajib orang muslim masuk Islam, masuk surga. Kenapa orang Islam wajib masuk surga? Maka tajah jawaban pas kita takin. Karena yang jawab doang ini kan
pada pertanyaan terbaik si malaikat, "Marabuka?" Kebara boleh si tukang talqin, "Allahu Rabbi." Maka kita semua insyaallah wajib masuk surga. Kenapa? Karena ketika kita meninggal dunia masuk ke dalam liang lahat pun kita diajarkan jawaban oleh orang yang membaca talqin. Maka itu sebabnya belajar tidak boleh terputus. Dari sejak kita dalam buayan diajar oleh orang tua sampai dengan kita masuk ke dalam lahat, masih kita wajib untuk belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, guru-guru yang saya hormati, inilah keberkahan yang ada di tempat niki. Kembali yang jelaskan tentang keberkahan tempat niki sangat luar biasa, sampai bisa membawa tiang sampai ke Makkah Al-Mukarramah, sampai dengan belajar di Makkah Al-Mukarramah masih yang ingat sampai hari ini. Pelajaran naat saja yang ingat. Namun saya guru-guru yang niki, adik-adik yang santri-santriwati paham pasti dengan bab naat. Makanya adik-adik sekalian yang menjadi santri-santriwati, jangan bosan untuk belajar. Jangan sampai tidak belajar, jangan sampai meninggalkan program yang dibuat oleh pondok pesantren kita ikuti untuk mengaji. Karena tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali daripada pengajian-pengajian itu juga ada manfaatnya kepada kedua orang tua kita. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita berkumpul di majelis niki untuk sama-sama bermuzakarah, untuk sama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bukan yang datang ke tempat niki untuk mengajar, tapi untuk bermuzakarah, saling bertukar ilmu, pengalaman di Makkah Al-Mukarramah maupun di tempat niki sama, ilmunya sama saja. Di Makkah Al-Mukarramah dengan di sini juga sama, asalkan kita belajar. Perbedaannya adalah Makkah Al-Mukarramah berkahnya di Makkah Al-Mukarramah. Arah Ka'bah, dapatan Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah, jelapan dekat nenek sekali di Makkah Al-Mukarramah. Itu luar biasanya di Makkah Al-Mukarramah. Tapi sebelum kita sampai ke Makkah Al-Mukarramah, perjalanan panjang dari tempat niki mulai. Yang mengenal ilmu bahasa Arab dari tempat niki mulai. Dari musola yang sederhana niki sampai dengan Makkah Al-Mukarramah sama saja. Pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita di sini kita jumpai juga di sana, tetapi dengan levelnya ada yang perbedaan. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, kita berkumpul di tempat ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kita mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di tempat itu. Karena dia selalu dengan kebaik kesempatan untuk berkumpul untuk mengaji ini, dia selalu dengan kebaik kesempatan si Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jamaah sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun semeni-meni tak ada musalla niki, tapi pada hakikatnya kita sedang berada di dalam surga. Sehingga ada seorang imam mengatakan di dalam kitab beliau bahwasanya ada 3 surga yang Allah Subhanahu wa taala secara jelas tampakkan di dunia. Ada 3 surga yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa siapa yang pernah masuk ke 3 surga yang ada di dunia ini, maka wajib dia masuk surga di akhirat nanti. Makanya ada seorang imam namanya Ibnu Taimiyah namanya. Guru daripada Imam Ibnu Katsir, guru daripada Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim sering menukil ucapan gurunya dalam semua kitabnya. Dia mengatakan apa? Inna lillahi jannatan fid dunya, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala niki berdiri surga di dunia. Saya kirang tamu di surga nenek di dunia niki sulit tamu surga di akhirat ini. Empat surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini, yang pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila kalian lewat di taman di antara taman surga, maka masuklah, maka bersenang-senanglah di taman surga ini. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Bahwasanya saya liwat tahun ini segera tamu. Saya liwat takan ini segera menikmati taman surga ini. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bisa deparan arah taman surga ini di dunia ini. Apa bahasa Rasulullah SAW? Khilafuz zikr, tempat berkumpul, tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala, tempat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita mengingat diri kita, siapa diri kita, kemana kita akan kembali. Itulah namanya khilafuz zikir, majelis zikir. Tempat kita mengingat diri kita, siapa diri kita, kepada siapa kita akan kembali, siapa diri kita. Tempat kita mengenal hakikat diri kita. Yaitu apa? Yaitu khilafuz zikir, yaitu majelis zikir.
Jadi jamaah sekalian, pelunggu-pelunggu searah dengan musola niki ruang doang di dunia. Ruang musola niki sederhana, tetapi pada dasarnya kita sedang berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah ini, sai-sai dek girang tamu le surga nenek searah le dunia sulit tamu surga lemak. Maka pelunggu-pelunggu sagirang ngaji, sarajin ngaji, insya-Allah ya murah tamu surga. Lagu dek girang rasa dengan saya dengar jangan girang ngaji ni aja. Nah, kanggo kalau mikir nggih. Ni bare ni rajin ngaji bare ya jadi saran salah dengar. Sida dek girang ngaji sida sekal tamu surga dek kanggo kalau mikir nggih. Dek kanggo. Jadi tugas pelunggu tiang adalah untuk mengajak dek kanggo girang hubungi dengan doa banyak ini. Dek kanggo gerangan salah dengar ni aja dek gerang ngaji. Berarti sulit kita masuk surga di menu. Lagu niki adalah salah satu asbab, salah satu tanda bahawa orang akan mudah masuk surga bila surga Allah Subhanahu wa taala searah di bawah dunia niki girang kunjungi. Termasuknya adalah majelis pengajian orang. Kumpul kaca guru-guru, kaca ustaz-ustaz searah ini kan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi majlis BB itu ada dengan zikir sila. BB itu ada dengan pengajian sila. Kita hadiri dengan niat Nabi, dengan niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ruang doang ni tinggi. Ruang doang niki musola tahu lagu pada hakikatnya pelungguh tiang niki sedang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmati, masa Nabi baru tahu silahkan nikmati, silahkan Nabi arang silahkan dinikmati, silahkan dirasakan bagaimana rasanya surganya Allah Subhanahu wa taala searah le dunia ini. Niki surga sak pertama. Surga sak pertama ni tidak luwek ganti jamaah sa gawe. Sa kedua, di surga Allah Subhanahu wa taala searah di dunia adalah berbakti dengan toa. Dengan toa niki dari surga anda. Dengan toa niki dari surga. Segara sopo riwayat arak kanak baja milih milu lalu jihad kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Milih milu lalu perang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngizin kepada ya Rasulullah milik milu berjuang. Milik milu perang, milik mati syahid. Kata anak muda ini kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan. Nabi malah bertanya, alaka walidan? Berdoa dengan tua apa dek? Berdoa ina ama atun dek? Apa Nabi jawab lagi berdoa? Dia jawaban kepada Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah SAW? Falzam huma. Silakan engkau berbakti kepada orang tuamu. Fa'innal jannata tahta arjulihima. Karena surga ni ke arah berbakti dengan toa ni. Saya berbakti dengan toa, insya-Allah akan dimudahkan jalan menuju surga. Maka itu sebabnya dek kanggo apa denara istilah durhaka kecuali kepada dua saja. Denara istilah senina durhaka dok semama denara. Denara istilah semama durhaka dok senina denara. Yang ada durhaka, kalimat durhaka hanya digunakan pada dua golongan saja. Pertama kepada siapa? Yang pertama adalah seorang anak kepada orang tuanya. Ada namanya uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua tempat durhaka digunakan adalah durhaka kepada guru. Enggak ada tekadu orang durhaka ini. Selain dari dua ini, dia tekadu kalimat durhaka. Dia istilah durhaka marak. Masa tiang sabaru dia nara istilah durhaka jo senina dia nara istilah durhaka jo semama lainan istilah dia taat istilah dia terkadang istilah durhaka. Sehingga Rasulullah SAW tadi ketika ada anak muda yang meminta kepada Rasulullah untuk ikut berjuang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian keketuaan masih ada dengan tua mempetik berbakti jo dengan tua. Sehingga ada seorang imam namanya Imam Hasan Al-Basri. Beliau sangat terkenal berbakti dengan Tuhan. Luar biasa berbaktinya kepada orang tua kelemak-lemak Nabi gawe, serang ina gawe. Serang ina sebelum ngajahan enggak gawe, serang ibu ni kesin serang. Sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ibu beliau sehingga beliau menangis luar biasa. Sehingga murid-murid beliau heran. Tumben sekali kita melihat Imam Hasan Basri menangis yang luar biasa. Sehingga muridnya bertanya kepada beliau,
wahai imam, kembali menangis, apakah engkau tidak ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Nabi pasal Imam Hasan Basri, dek kapan dek ridha lagu surga kuah telang. Surga kuah telang, inak kuah telang, amak kuah telang, surga kuah telang. Itulah yang beliau sedihkan. Karena kedua orang tuanya sudah meninggalkan beliau, sehingga beliau mengatakan, Nabi mengatakan, wah surga lu semakin jauh, lamun hendak narak dengan toa. Karena dengan toa inilah yang menjadi perantara pengertian kenal dunia, kenal Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sebab kita lahir ke dunia, yang jadi sebab kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, tahu cara ibadah, itulah sebabnya adalah sebab orang tua. Itu sebabnya Imam Hasan Al-Basri beliau menangis luar biasa karena ditinggalkan oleh ibu bapa beliau. Kalian mana makan magawe ini kan serangina dong gawe. Sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil orang tuanya, itu sebabnya beliau menangis. Ada lagi kisah yang kedua yang sangat terkenal yang jamaah sekalian sering dengar, ada namanya Uwais Al-Qarni namanya. Uwais Al-Qarni ini dengan Yaman. Seandainya badai kata Nabi yang dari sahabat, semasa kerja para sahabat, semasa kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak bisa menjadi sahabat, melainkan beliau menjadi tabi'in. Karena arah istilah sahabat, arah istilah tabi'in, sahabat nikah dengan sahabat iman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaca badai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu arah dengan beriman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagu dia sempat berada kerja Rasulullah nikaran tabi'in, termasuklah Uwais Al-Qarni ini. Uwais Al-Qarni ini berasal daripada kota Yaman. Tetapi beliau walaupun tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, sering Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, termasuk kepada Sayyidina Umar bin Khattab, lema alam membedakan dengan berasal daripada suku Qarn yang ada di Yaman. Ending ada minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada dia agar engkau dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bahasa Nabi SAW, padahal dia berat Nabi kata Uwais Al-Qarni ini. Lagu Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan ya Uwais Al-Qarni ini, berpesan ya para sahabat lamun berat kata Uwais lemak ngenden tu ada Uwais Al-Qarni. Nabi sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni karena kebaktian beliau kepada orang tua. Sebab Arab ini akhirnya sebab dia berkata kepada Rasulullah SAW. Sampai ketuan si Sayyidina Umar lah cerita yang Hilyatul Aulia arang sokok kitab ini. Ketuan si Sayyidina Umar pas membadai Sayyidina Umar kata Uwais Al-Qarni ini ketuan kemudian dia milih berada kepada Rasulullah SAW. Nani Rasulullah meninggal, kemudian dia sempat berada kepada Rasulullah. Nabi bahasa Uwais Al-Qarni dek sempat berdaya, dek sempat karena sibuk urus inak, sibuk jaga inak. Ya bahasa Nabi. Sehingga sebab kebaktian beliau yang luar biasa, Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat agar meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Sebab Nabi, sebab kebaktian kepada orang tua. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW mengatakan surga niki arak dengan doa. Sebab Nabi namun berbakti dengan doa, surga niki lebih rapat. Surga niki lebih rapat, lebih murah datang dalam surga. Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasanya ridho nenek niki saya tahu, lamun ridho dengan doa ridho nenek. Lamun dengan doa ridho nenek dan ridho. Ya bahasa di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik sak jaga hubungan kerja doa dengan doa, adik sak berbakti kerja dengan doa. Karena niki adalah surga yang kedua yang betul-betul dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Selain daripada Nabi, majlis zikir yang kedua adalah dengan doa. Saya berbakti dengan doa, insya-Allah kemungkinan besar dia akan masuk, akan menjadi ahli surga. Luwe kisah-kisah sama niki. Luwe kisah-kisah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berkat daripada kebaktian kepada orang tua. Bahkan Arab sokok dengan yang ada cerita si Imam Al-Bukhari dalam buku beliau Adabul Mufrad, Arab dengan bajang datang sehingga inaan untuk datang ke Makkah Al-Mukarramah, awak lima dengan toa ni kisah tu tanah sehingga itu
sehingga tawaf, sehingga sa'i, sehingga sampai waktu niki jauh inaan tawaf. Nabi bahasa tu pas nyangka tawaf niki, wah nani jak bau balas jasa dengan tawaf. Dia bahasa dengan niki dengan sak punggu inak niki. Bau balas jasa dengan tawaf nani dari kampungnya niki, dari tawaf niki sampai Makkah Al-Mukarramah, sampai selesai gawe haji, gawe umrah di uang dengan tawaf sentuh tanah. Dia mau sing-sing itu. Sampai pas jaga tawaf dia bahasa niki. Pas jaga tawaf dia bahasa, nani dakwah tak balas jasa dengan tawaf. Dia bahasa. Tapi apa jawaban daripada Sayyidina Abdullah bin Umar? Dekman baru cukup kalau balas dengan jasa dengan tawaf, walaupun sapunggo langan Yaman sampai selesai haji, sampai selesai umrah, dekman baru balas jasa dengan tawaf. Bahkan ngerang dengan tawaf doang, dekman baru balas nanti pegawai macam ni. Berambik lah kira-kira punggu dengan tuan. Yang punggu dengan Yaman sampai Mekah doang, pilih jam jalan ni dulu. Dari Mekah, dari Yaman ke Mekah. Jauh Yaman sampai Mekah. Yang punggu dengan tuan coba bersilat. Oleh musola ni sampai pertigaan wasilat. Sungkit dengan tuan. Baru awal tak berumun wasilat. Peran ni. Padahal Nabi dengan tuan ni kira berumun pas jaga. Kita jatuh kami tersenggit, tumbak, dia mah merumun. Dah dengan doa itu, berat kami. Teteh yang bermain, dia narap. Lalu dengan hatinya yang luar biasa, dengan keluasan jiwanya niki, rela dengan doa 9 bulan, 10 hari mengandung, membelain susah niki doang lah. Inak-inak niki paham, lebih susah sekarang mengandung niki. Itu sebabnya derajat dengan Nina lebih tinggi telu derajat sih dengan mama. Kemudian karena ada sebab. Dengan Nina niki tersebut si Nabi telu kali, sedangkan sama mama sekali. Sebab niki Nabi telu sebab. Yang disebut telu kali. Pertama, sebab niki adalah karena dengan Nina mengandung. Dia sebab tersebut telu kali si Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW ketua si sahabat, ya Rasulullah saya itu berbakti. Rasul mengatakan ummuka ina'am. Kedua Malik, ya Rasulullah saya itu berbakti ummuka ina'am. Malik telu kali ketua si Rasulullah SAW, saya itu berbakti, saya itu berbakti ya Rasulullah, ibumu, kata Rasulullah SAW. Telu kali tersebut. Sebab ni kiara sebab Rasulullah SAW menyebut dengan Nina ni telu kali. Yang pertama adalah karena kesusahan dalam mengandung niki. Niki yang pertama. Yang kedua adalah sampai tersebut dengan Nina yang kedua ketika dia melahirkan. Setengah mati lah niki sila. Dengan Nina doang tak paham kita jadi paham. Nggih, mama jadi nara paham Nina doang paham. Nggih. Ia payah sebab niki, ia sebab tersebut dua kali. Sebab telu kali. Kedua kali ketika melahirkan. Sakit luar biasa. Sakatu Nabi lelah ngurus bidadari dari umur 0 tahun niki sampai umur 2 tahun sampai balik bahkan. Si arang ini berubah. Dek mana pernah Malik siapan selaku menyusui selaku tinggal ngantor salin niki. Ia sebab tersebut telu kali si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah yang luar biasa daripada seorang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ada Abul Aswad Ad-Dili namanya yang terkenal, yang dulu sering Ustaz Saiful Adnan sebutkan dia adalah sebagai pencetus ilmu nahwu. Imam Abul Aswad Ad-Du'ali ini berseangkan di sini. Berseangkan di sini yang berebutan di mahkamah, saya berhak nani ya asuh anak. Saya berhak asuh anak. Nggih, inak dua. Berebutan di mahkamah ni Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini dengan alim, dengan pintar, dengan cerdas, sehingga dia tampil di hadapan mahkamah keketuaan si hakim, si qadi. Nani saya paling berhak untuk menjaga anak niki. Saya yang paling berhak, bahasa Abul Aswad Ad-Du'ali. Kami berhak lamun inaan, dia tahu boyan kepeng di sekolah. Ia bahasa. Ia berbahasa Abul Aswad Ad-Du'ali. Kedua, Malik lamun kaca aku lebih terjamin hidup ketimbang kaca inaan. Ia bahasa. Kata lu endah, anak ni lahir langan aku, langan lahir kanaknya. Lamun dia aku dia lahir kanaknya. Ia bahasa Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini jak bahasa dengan tu sekedi ni. Abul Aswad Ad-Du'ali berbahasa lamun dia aku dia lahir kanaknya. Aku asal kanak niki. Bahasa saya, bahasa Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi hakim ni kesempat terganggu pikiran. Oh tentu ni lamun dia dengan mama dia mbak dengan anak sanunya. Dia bahasa. Ia bahasa Abul Aswad Ad-Du'ali, ia bahasa hakim ni mikir. Oh tentu. Lamun dia mama dia tahu lahir kanak niki. Tetapi
Nabi jawaban daripada isteri Abul Aswad Ad-Du'ali. Mungkin tetun tuan hakim. Lamun dia narak niya sak mama darah semama dia mungkin dilahirkan anak ni lagu arak perbedaan. Aku kancenya arak perbedaan. Mohon maaf ni. Lamun niya Abul Aswad Ad-Du'ali tetun sugulan kanak ni langannya lagu pas sugulan kanak ni langannya penuh dengan kenikmatan. Lagu pas naku sugulan kanak ni nyawa jadi taruhan. Datu dah pendik. Nah, ini dah sama paham ini. Paham ini. Lamun mama jama-jama sila ampun ini. Main dan sugul lagu sanina belum dan sugulan bijen. Oh, nyurah bahkan air mati itulah sebabnya apa bahasa Habib ternyata tentu berarti inak lebih berhak daripada amanah. Dia bahasa jadi kalahlah di mahkamah, kalah yang niki aman kalah. Walaupun alim Abul Aswad Ad-Du'ali kalah di sini. Sebab Nabi lamun dia sama bersahwat kalau sugulan anak. Lamun sanina dan Nabi nyawa jadi taruhan. Akhirnya kalahlah Abul Aswad Ad-Du'ali oleh istrinya. Ini kisah masyhur terkenal sekali. Bagaimana luar biasanya yang namanya inak. Lagu pada inak kan jamak pada jadi sebab peluk yang pertama dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah surga yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dunia ini. Jadi lamun berdua dengan toa sila jaga. Ya, Isa doang dengan inak gitu. Di masa gerak silisi lagu banyak doang dengan inak gitu. Pada masa yang ada, namun inak jadi masa silisi ya, milih doang ini baik. Lalu dengan toa sama aja agak takut aja sekali. Walaupun saya lagu ada doang yang takut sekali ini, ialah keistimewaan dengan Nina niki. Ada dengan Nina adalah kamu berubah ni ke dekat dengan cana ke. Kalau ada jadi tetap menyatu dada, adik kaca adik tetap menyatu. Ya sebab kanak ni lebih dekat kaca Nina, kan adik kaca adik berdekat. Lalu mama ya agak kurangan tak berubah. Jelang lelah wajib ke jelang pendak. Mungkin dia aku sudah lagu ni jauhan doa. Mungkin jauhan doa. Jadi itulah sebabnya dimuliakan ibu niki 3 kali oleh Rasulullah SAW dalam hadis niki karena sebab tertentu baru ini. Jadi sama dengan ganggu iri kembali disebut 3 kali dengan ini di dalam hadis oleh Rasulullah SAW. Lalu pada tentang dengan toak kancil sang ini atau sama pada jadi sebab yang pertama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala searah di dunia. Ini kisah kedua. Nabi surga Allah Subhanahu wa taala sakatelu di dunia sata arek langsung hidup di dunia ada Allah Subhanahu wa taala adalah arah raudhah arah niki di Madinah Al-Munawwarah. Niki dia Al-Salalu wa Haji Muhammad Adnan beliau dia sampun haji. Arah sampun haji. Arah ni wan tamu dalam raudhah niki. Sampun tamu dalam raudhah. Salah di Madinah. Sama alhamdulillah. Ialah surga sakatelu salah di bawah dunia niki. Surga sakatelu di bawah dunia kata Rasulullah SAW adalah raudhah niki. Karena Nabi mengatakan ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah. Antara balik kaca mimbar atau khutbah niki adalah taman di antara taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kembali depan surga padahal tanah biasa pada malam musala niki. Lalu apa perbedaannya ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Arah sebab kembali raudhah yang ada di Madinah Al-Munawwarah diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian riwayat yang pertama menapi pendapat ulama yang pertama tentang raudhah niki karena tanah salah dari raudhah niki terjauh dari surga si malaikat Jibril terkolok di Madinah Al-Munawwarah. Sehingga Rasulullah mengatakan niki adalah taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga yang terjauh, si malaikat Jibril terperintah si Allah Subhanahu wa taala untuk diletakkan di dalam raudhahnya Rasulullah SAW. Sawah di Madinah Al-Munawwarah ia ni kita tahu sepaling nyaman arah raudhah niki. Yang tahu takak sepaling nyaman paling sejuk kembali rapat kata Rasulullah SAW.